Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang tataran bahasa. Tataran bahasa itu ada dua. Yang pertama itu adalah tataran gramatikal dan juga tataran fonologis. Dalam linguistik, satuan-satuan gramatikal adalah unsur-unsur pembentuk bahasa, baik itu unsur segmental maupun unsur suprasegmental. Unsur segmental itu berwujud kata, frasa, kalimat, klausa, dan juga wacana. Sedangkan unsur suprasegmental berupa nada, tekanan, intonasi, dan jeda. Yang pertama itu unsur segmental yang berupa paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik utama pembicaraan. Contohnya yaitu kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini memaksa menggunakannya untuk membuat usaha baru. Yang kedua yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, dengan keras dan lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berupa huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif diberikan tanda tanya, untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru, untuk menyatakan kalimat perintah. Contohnya yaitu dia telah pergi sejak tadi pagi. Yang kedua yaitu kemarin ayah mencuci motor. Dan yang ketiga yaitu klausa. Klausa ialah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan seringkali mengikut sertakan objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh dari klausa yaitu saat negara-negara lain sudah menjadi negara berkembang, negara kita baru melakukan proses menuju negara berkembang. Kalimat di atas terdiri dari beberapa klausa yaitu saat negara-negara lain menjadi subjek dan predikat, negara berkembang itu menjadi objek dan pelengkap, negara kita baru melakukan itu menjadi subjek dan predikat. Proses menuju negara berkembang itu menjadi predikat dan objek. Yaitu yang kemudian adalah frasa atau frase adalah sebuah makna linguistik. Lebih tepatnya frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa atau kalimat. Contohnya yaitu ayam hitam saya. Yang kedua ayam hitam. Dan yang kelima adalah wacana. Wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan dan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya di dalam satuan makna atau semantis antar bagian di dalam satuan bangun bahasa. Contoh dari wacana yaitu dijual, butuh uang tunai segera. Sebuah rumah tua luas tanah 1.500 meter persegi dan luas bangunan 200 meter persegi. Peminat yang serius harap hubungi kami. Kami tidak mempunyai waktu untuk melayani perantara. Dan selanjutnya yaitu tataran fonologis. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 dinyatakan bahwa fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang pertama yaitu fonetik.
Fonetik yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap. Dan menurut Samsuri tahun 1994, fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi ujar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonetik diartikan bidang linguistik tentang pengucapan atau penghasilan bunyi ujar, atau fonetik adalah sistem bunyi suatu bahasa. Dua yaitu fonem. Menurut Supriyadi tahun 1992 berpendapat bahwa yang dimaksud fonem adalah satuan kebahasaan yang terkecil, dan menurut Santoso pada tahun 2004 menyatakan bahwa fonem adalah setiap bunyi ujaran dalam satu bahasa yang mempunyai fungsi membedakan arti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu ragam bahasa. Pengertiannya, dalam Silahuddin 1991 menyebutkan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, dan menurut media pembicaranya. Jadi ragam bahasa ini bentuknya beragam atau bermacam-macam karena beberapa hal atau faktor seperti disebutkan di atas. Yang kedua itu jenis-jenis. Ragam bahasa dapat dibedakan atas beberapa jenis. Dilihat dari segi sarana pemakaiannya, dapat dibedakan atas ragam lisan dan ragam tulis. Antara kedua ragam tersebut terdapat perbedaan yang tidak begitu mencolok. Jadi untuk mengetahui kedua ragam tersebut harus memperhatikan kedua jenis ragam secara seksama. Dalam ragam lisan, unsur-unsur bahasa yang digunakan cenderung sedikit dan sederhana. Artinya tidak selengkap pada ragam tulis, karena ragam lisan dalam menyampaikan informasi dapat disertai dengan gerakan anggota tubuh tertentu yang dapat mendukung maksud informasi yang disampaikan dan menggunakan intonasi sebagai penekan. Akan tetapi ada tiga hal tersebut tidak dapat terjadi atau tidak akan terdapat dalam penggunaan ragam tulis, sehingga ragam ini cenderung lebih rumit. Hal ini disebabkan pada ragam tulis mau tidak mau harus menggunakan unsur-unsur bahasa yang lebih banyak dan lengkap agar informasi dapat disampaikan, dapat diterima dengan baik dan jelas oleh orang yang diberi informasi. Yang kedua itu didasarkan pada tingkat keresmian situasi pemakaiannya. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam resmi, ragam formal, ragam tidak resmi, ragam informal. Ragam formal adalah ragam yang digunakan dalam situasi yang resmi, sedangkan ragam informal adalah ragam yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Ciri dari dua ragam ini adalah tingkat kebakuan pada bahasa yang digunakan. Dengan demikian, ragam tidak resmi ditandai dengan penekanan unsur-unsur kebiasaan yang menunjukkan tingkat kebakuannya yang rendah. Ragam bahasa resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah pula tingkat keformalannya, maka rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Keempat ragam bahasa yang dibedakan atas dasar dua segi seperti yang telah diuraikan di atas. Apabila kita gabungkan akan menjadi ragam yang namanya gabungan pula. Ragam bahasa hasil penggabungan atau perpaduan dari dua segi.
Yang ketiga itu ditinjau dari segi norma pemakaiannya. Ragam bahasa dibedakan atas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang dalam pemakaiannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku. Sedangkan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku disebut ragam tidak baku. Ragam baku ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, pertama yaitu ragam baku bersifat cendeka. Karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi, wujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Hal ini dimungkinkan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih banyak melalui jalur pendidikan. Samping itu, ragam baku dapat dengan tidak memberikan gambaran apa yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Terus yang kedua itu seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya proses pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Yang keempat, dilihat dari sudut pandang penutur. Ragam daerah dikenal dengan sebuah dialek atau logat. Dialek atau logat merupakan ragam bahasa yang hidup di daerah-daerah tertentu yang berdekatan. Apabila masyarakat dari dua daerah yang berdekatan bertemu dan terjadi komunikasi dengan menggunakan dialek masing-masing, mereka masih saling memahami pembicaraan tersebut. Akan tetapi jika dialek tersebut hidup di daerah yang berjauhan dan dibatasi oleh gunung, selat misalnya, lambat laun dalam perkembangannya akan mengalami banyak perubahan, maka dialek tersebut akhirnya dianggap bahasa yang berbeda. Yang kelima adalah dialek berdasarkan bidang pemakaiannya. Ragam bahasa dapat dibedakan atas ragam sastra, ragam baku, ragam jurnalistik, ragam teknologi, ragam ekonomi, dan lain-lainnya. Artinya ragam tersebut digunakan sesuai dengan konteks yang ada dalam situasi tersebut. Dilihat dari segi pendidikan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam pendidikan dan ragam non kependidikan. Yang keenam, ragam sikap penutur. Ragam bahasa mencakupi sejumlah corak bahasa di mana pemilihannya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang model-model bahasa yang sudah dijelaskan kemarin pada kuliah daring dalam makalah diskusi. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang model-model bahasa. Model-model bahasa itu ada 4. Yang pertama, model strukturalis. Model ini memiliki pandangan bahwa bahasa sesungguhnya merupakan aktivitas fisik. Model inilah yang memandang bahasa sebagai aktivitas fisik yang dijelaskan secara induktif serta peristiwa bahasa. Bahasa ini dikaji atau diamati. Model yang kedua yaitu model transformasi. Beberapa orang berpandangan bahwa bahasa pada intinya adalah aktivitas mental yang penjelasannya menggunakan metode deduktif. Model inilah yang memiliki persamaan dengan model strukturalis. Sama-sama memiliki asumsi bahwa bahasa bersifat homogen. Yang ketiga, model dinamis. Model dinamis yaitu model variasi yang cenderung bersifat linguistik dan statis. Menurut para pakar sosiolinguistik, cenderung memandang bahwa model dinamis yang mengandung perubahan sebagai bagian dari kualitas sistem sosial.
Model gelombang yang ketiga yaitu model gelombang Bailey. Yaitu model inilah yang bersifat statis dan tidak dinamis serta bersifat linguistik, bukan sosiolinguistik. Karena model ini memiliki ciri-ciri sosiologis dan psikologis pada pemakaian bahasa. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.